Ya. Kenapa kita perlu belajar tentang materi uji sensitivitas untuk program linear? Karena ada beberapa kemungkinan setelah suatu masalah ini ditemukan penyelesaian optimumnya, itu ada perubahannya. Nah, ketika ada perubahan komponen yang ada di bagian program linear ini terjadi, maka kalau dengan belajar uji sensitivitas ini kita tidak perlu mengubah atau cara dari awal sampai akhirnya. Jadi hanya beberapa bagian saja yang kita pilih, kemudian kita bisa langsung dapat hasilnya. Nah, ada 5 macam kemungkinan perubahannya. Ada 2 yang akan kita bahas, yaitu tentang perubahan RHS dan perubahan koefisien fungsi tujuan. Nah, kita punya kasus di sebuah pabrik kimia yang produksi 3 cat dan seterusnya ini. Kita selesaikan dengan tabel simplex karena variabelnya ada 3, jadi nggak mungkin kalau saya gambar penyelesaiannya, sehingga saya kerjakan dengan tabel simplex dan saya dapat dengan sebanyak 2 iterasi. Nah, kemudian untuk kasus yang pertama, semisalkan ada perubahan kapasitas sumber daya. Jadi kalau sumber daya ini biasanya dia akan menjadi RHS-nya. Nanti kita akan simbolkan menjadi B1. Nah, sebelum kita masuk ke perubahan RHS-nya, maka kita perlu melihat ini terlebih dahulu, teman-teman. Di sini ada basis variabel pada tabel optimum, yaitu tabel optimum itu adalah tabel yang terakhir. Nah, tabel yang terakhir ini kita punya basis variabelnya adalah W, U, dan S3, atau secara urut saya akan tuliskan U, W, dan S3. Nah, kemudian saya mau buat matriks B, di mana matriks B ini adalah koefisien-koefisien yang merupakan variabel yang termasuk dalam basis variabel. Jadi karena di sini yang pertama adalah U, maka saya akan ambil pada iterasi awal. Ini U-nya koefisiennya 1, 2, 0. Saya tuliskan di sini. Kemudian untuk kolom yang kedua, ini adalah komponen dari W, 2, 0, 4. Dan yang ketiga adalah komponen dari S3, 0, 0, 1. Jadi saya tuliskan di sini. Nah, kemudian saya cari untuk B inverse-nya, diperoleh seperti ini. Dan saya bisa langsung mencari nilai U, W, dan S3 itu dengan cara mengalihkan matriks B inverse dengan matriks RHS-nya. RHS saya pilih yang di bagian sini, paling awal. 860, 900, dan 840. Nah, kita kalikan matriks itu, diperoleh hasil akhirnya adalah 460, 200, dan 400. Langsung bisa kita temukan nilainya di bagian sini, teman-teman. U-nya 460 dan seterusnya, sama. Nah, berarti untuk kasus yang perubahan kapasitas zat P-nya bisa bertambah A kilo atau berkurang A kilo. Nah, kita punya di sini ada simbol baru yaitu delta, di mana delta mutlak delta ini adalah perubahan zat P atau kapasitas zat P-nya sebanyak A kilo. Jadi kalau tadi bagian zat P itu ada di persamaan pertama gitu, jadi RHS yang akan berubah adalah RHS pada baris yang pertama. 860 ditambah delta di bagian sini. Nah, kemudian sama seperti cara yang di awal tadi di bagian pengantar, berarti kita punya matriks B inverse dikalikan RHS yang baru. Ini semuanya tadi harus lebih dari 0 karena biar dia optimum. Nah, di sini berarti diperoleh hasil perkaliannya ini. Nah, teman-teman bisa cari kalau yang pertama 460 itu kan sudah pasti lebih dari 0. Yang kedua kita punya 200 plus delta per 2 lebih dari 0. Nah, berarti kita punya deltanya lebih dari min 400. Kemudian bagian yang kedua ada 40 min 2 delta. Ini juga harus lebih dari 0. Berarti deltanya kurang dari sama dengan 20. Nah, perpaduan antara delta yang kurang dari lebih dari negatif 400 dan kurang dari 20-nya adalah yang di bagian sini. Nah, sekarang kalau kasusnya persediaan zat P-nya dalam suatu periode itu ditetapkan sebagai B1 kilo dengan variabel basisnya juga tetap, maka nilai B1 ini diperoleh tingkat kepekaannya 460 sampai 880. Nah, teman-teman kalau mau lihat lagi di bagian sini, ini kita bisa cari nilainya. Kalau saya uji coba dengan 400 gitu, berarti B1-nya 400, kita peroleh U-nya 460, W-nya min 300, S3-nya
960 dan seterusnya. Nah, cara carinya bagaimana? 400 ini kita ganti di bagian yang sini, RHS bagian yang pertama ini kita ganti dengan B1. Berarti B1 920, 840, kemudian dikalikan dengan B inverse. B inverse kalikan RHS yang diganti persamaan pertamanya 400. Nah, nanti diperoleh nilai W-nya negatif. Nah, kalau negatif kan berarti semuanya harus positif. Berarti penyelesaian ketika B1-nya 400, dia dikatakan tidak layak karena ada yang negatif. Begitu juga untuk yang kalau B1-nya diganti dengan 1000. Nah, berarti nanti juga akan dapat negatif untuk nilai S3. Berarti ini juga solusinya tidak layak. Nah, mau diambil sembarang nilai dari 460 sampai 880, ini pasti semuanya penyelesaiannya akan layak. Semua lebih dari atau sama dengan 0. Nah, dapat 460 dan 880 ini dari mana? Dari yang kita peroleh di sini. Karena kita punya negatif 400 sampai 20 itu, sedangkan RHS kita pertama adalah 860. Berarti saya punya yang di bagian sini 860, saya tambahkan dengan batas terkecilnya dari delta. Ini min 400. B1 ini juga 860, saya tambahkan dengan batas terbesarnya delta 20. Nah, dapat di bagian sini. Begitu. Ya, kemudian untuk kasus yang kedua, apabila terjadi perubahan harga atau perubahan keuntungan, yaitu terjadi perubahan di bagian koefisien fungsi tujuan. Misalkan kita ada perubahan keuntungan ZA yang semula dari $5 menjadi $A, maka kita perlu melihat soal kembali. ZA ini tadi dimisalkan sebagai variabel apa? Nah, ini di sini di variabel U-nya. Kemudian di bagian nilai CJ-nya, yaitu di bagian yang pertama ditulis $5, ini akan diganti jadi A. Nah, hati-hati teman-teman ketika variabel yang mau kita ganti keuntungannya atau koefisien variabel dari U-nya ini kita ganti dan U-nya ini termasuk dalam basis variabel, maka kita juga perlu mengganti nilai CB-nya, koefisien basisnya di bagian sini. Ini juga bukan 5 tapi bagiannya A. Nah, kemudian untuk mengubah atau mencari nilai ZC dan ZC min CC-nya, maka kita perlu melakukan yang seperti biasa. Jadi dilakukan kembali, dihitung, tapi di situ ada A-nya. Nah, agar dia optimal gitu, maka kita harus mengecek kembali setiap nilai ZC min CC-nya itu harus semuanya positif. Nah, di sini ada 2 yang belum positif, yaitu ada 1,5 A min 3,5 dan 0,5A min 0,5. Nah, ini semuanya harus lebih dari sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa cari nilai batas untuk nilai A-nya. Ini ada 3/2A min 7/2. A-nya berarti lebih dari 7/3. Dan di bagian yang satunya setengah A min setengah lebih dari sama dengan 0. A-nya berarti 1 gitu ya. Nah, di sini hati-hati karena setiapnya harus positif semua atau sama dengan 0. Berarti kita mencari irisannya. Nah, di sini 7/3 itu sama dengan 21/3. Lebih dari berarti diambil yang bagian kanan. Ini juga bagian lebih dari 1 juga diambil yang lebih dari kanan. Maka irisannya adalah untuk yang A-nya lebih dari 21/3. Nah, karena tadi A-nya lebih dari 21/3 dan di sini kita mengubah istilahnya A ini tadi sebagai C1, perubahan pada keuntungan ZA, maka kita bisa memperoleh rentang nilai C1-nya lebih dari 7/3 atau tingkat sensitivitasnya atau kepekaan dari C1-nya itu adalah lebih dari 7/3. Nah, ini akan memberikan nilai Z maksimumnya sebesar 460A plus 400. Dilihat di bagian sini pada tabel simplex. Nah, di sini juga bisa dilihat teman-teman untuk PO-nya tetap seperti yang awal. Begitu. Nah, nanti ketika yang berubah adalah keuntungan ZB atau ZC, maka tinggal diganti di bagian 3 dan bagian 2. Nah, kalau misalkan perubahan ada di bagian variabel V atau keuntungan dari ZB, maka teman-teman lebih sederhana lagi karena tidak perlu mengubah di bagian CB.
Atau dengan kata lain, karena dia bukan merupakan basis variabel, berarti tidak ada perubahan pada CB, maka bagian yang V ini mau diubah berapapun keuntungannya tidak akan berpengaruh terhadap nilai optimumnya. Begitu.